Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun masih dalam kondisi sabar gitu dalam COVID ini. Kesempatan kali ini kita coba sharing tentang bagaimana menganalisis data penelitian kuantitatif ya. Eh, Pada prinsipnya adalah eh, penelitian kuantitatif itu analisis datanya adalah dengan analisis statistik ya. Coba kita tengok. Ya, ini prinsipnya adalah pakai analisis statistik. Artinya seperti ciri khasnya adalah kuantitatif adalah berhubungan sama angka-angka ya. Berarti kita akan hitung secara statistik. Nah, statistik sendiri nanti jelas teman-teman sudah paham mungkin ya. Amin. Itu ada statistik deskriptif sama inferensial. Untuk yang statistik deskriptif itu cukup sampai di pemaparan data ya. Mungkin nanti sampai penyajian data, tetapi yang inferensial itu adalah sampai kepada penarikan kesimpulan. Kalau kita ibaratkan statistik itu, kegiatan statistik itu adalah kegiatan memasak atau saving ya. Jadi kalau kita mau masak tentu kita akan melakukan step by step ya. Yang pertama kita lakukan adalah membeli bahan di pasar. Begitupun kegiatan statistik atau ilmunya adalah statistika ya. Yang pertama adalah mengumpulkan data ya. Nanti di bagian lain kita akan bahas tentang teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif. Selanjutnya setelah kita berbelanja di pasar, maka kita akan mengklasifikasi ya mana yang termasuk sayur, mana yang termasuk lauk pauk gitu ya. Begitupun di statistik. Setelah pengumpulan data, maka kita akan mengklasifikasi data mana yang termasuk data ini, mana yang termasuk data ini, skalanya bagaimana dan seterusnya. Yang seterusnya kita akan mengolah data, begitupun kalau dimasak maka kita akan olah itu masing-masing itu tadi. Kemudian setelah diolah tentu kita akan mencicipi ya. Kita akan mencicipi, berarti di situ ada analisis ya, enak atau belum, manis atau pas atau pahit atau justru tidak berasa ya karena sayur tanpa garam ya dan seterusnya. Kemudian biar cantik maka plating ya disajikan. Begitupun di statistik setelah diolah, dianalisis kemudian disajikan. Sampai di situ itu disebut statistik deskriptif, tidak. Tetapi ketika sampai ke juri, penjurian, judgement, maka penarikan kesimpulan, maka itu disebut statistika inferensial. Itu analoginya saja ya. Baik, prinsipnya adalah analisis statistik. Nah, teman-teman harus kuat di analisis statistik ini. Kalau mau ambil penelitian pendekatannya adalah kuantitatif. Ini tadi intinya sudah statistik deskriptif ya. Jadi satu ada penyajian data dalam bentuk tabel ya misalnya, atau penyajian data dalam bentuk histogram. Intinya adalah penyajian data dalam berbagai bentuk ya. Dan termasuk di sini adalah adanya perhitungan, baik itu ukuran pusat data atau ukuran penyebaran atau ukuran letak ya. Itu statistik deskriptif. Dengan inferensial adalah sudah ada upaya ya penarikan kesimpulan. Nah, di sini teman-teman untuk yang statistik inferensial nanti ada dua macamnya, yaitu analisis korelasi dan analisis komparasi. Ini ada ciri khasnya masing-masing. Kalau korelasi berarti di sini korelasi. Korelasi adalah bisa hubungan, bisa dilihat pengaruh. Meskipun secara secara sebelum penelitian pun itu mesti ada pengaruh gitu ya.
Tetapi, berapa pengaruhnya gitu bisa dilihat atau justru sebaliknya tidak ada pengaruh, padahal asumsi awal, eee, hipotesisnya adalah, ada pengaruh ya. Maka akan cek, itu korelasi. Kalau komparasi namanya compare, maka adalah membandingkan, di situ ada judulnya nanti ada kata perbandingan ya misalnya. Kalau di korelasi maka di situ ada judulnya ada kata hubungan atau pengaruh. Oke, itu ya untuk inferensial. Nah ini jenis analisis korelasional dilihat dari skala datanya. Ingat, skala data itu ada 4 ya. Tetapi di sini untuk analisis korelasi kita di sini, dibatasi pada nominal, ordinal, dan interval, sedangkan rasio, tidak ya. Untuk nominal teman-teman bisa lihat untuk variable dependent itu nanti harus dihitung atau dicari koefisien, kontingensi ya. Ini untuk yang interval itu ada korelasi serial, regresi dengan variasi dummy, dan eta. Itu nanti masing-masing ada penjelasannya sendiri. Untuk yang ordinal itu nanti kalau sama-sama ordinal di sini baik, variabel bebas maupun terikatnya, maka kita mau pakai, kita bisa acu itu adalah rank Spearman atau tau kendal. Sedangkan untuk ketika variabel bebasnya itu interval, sedangkan variabel terikatnya itu nominal, maka kita bisa pakai diskriminan analisis. Sedangkan untuk sama-sama interval ya, yang sama-sama enak nih, pakai korelasi product moment atau korelasi parsial atau korelasi semi parsial sampai analisis, regresi. Itu analisis korelasional. Sedangkan analisis komparasi itu bisa dilihat dari jumlah kelompoknya ya. Teman-teman di sini ada 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok ya, tergantung nanti, desainnya. Ini juga kita batasi nominal, ordinal, sama interval ya. Teman-teman di sini bisa baca, bisa kita nanti kalau ada request kita bisa bahas satu-satu. Ini contohnya, kebetulan saya dari alumni UNJ, kita ambil ini contoh skripsi, penelitian apa namanya, kuantitatif ya, dari Arso Diasmoro dengan judul pengaruh minat terhadap prestasi. Berarti di sini nanti metode penelitiannya adalah, kuantitatif ya. Di sini nanti teman-teman, korelasi Pearson product moment ya. Ini tadi, coba kita cek korelasi Pearson product moment di sini ya. Karena kebetulan ini analisis korelasi karena tadi judulnya pakai pengaruh ya, minat korelasi. Nah, ini tentunya bisa, dihitung ya. Intinya adalah, untuk pendekatan kuantitatif itu di bab 3-nya ya. Di sini teman-teman, metode pengumpulannya juga harus benar. Ada kuesioner, ada tes. Karena kebetulan tadi melihat judulnya seperti itu. Instrumennya juga, harus ada lembar kuesionernya yang kita turunkan dari teori. Kemudian ada soal tesnya, kemudian ada juga uji instrumen, ya ini ada uji validitas ya, ada reliabilitas, dan juga teknik analisis datanya adalah pakai tadi ingat ya, di sini statistik deskriptif itu ada macam-macam tadi kan ada penyajiannya sampai perhitungan ukuran ya di sini. Ada min, modus, median, sampai simpangan baku ya, sampai ukuran yang lain. Itu statistik deskriptif. Kemudian ada uji prasyarat tentunya ya, normalitas, linearitas, hingga nanti uji hipotesis. Jadi gimana teman-teman, masih, ingin penelitian kuantitatif? Jelas dong ya. Nanti silahkan kalau ada request kita bisa bahas, one by one. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.